Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kavi Budianto dari Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Pada kali ini saya akan membahas tentang steganografi. Apa sih steganografi itu? Nah, steganografi itu adalah menyembunyikan pesan atau data dalam bentuk filenya itu sendiri. Misalnya, kalau di kriptografi itu isi pesannya yang disembunyiin, sementara kalau steganografi itu file pesannya itu bisa dalam bentuk teks atau gambar atau video dan segala macamnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai ya. Yang pertama-tama kita membahas tentang steganografinya terlebih dahulu. Di sini pertama-tama kita buat dulu function variabelnya itu proses encoding. Nah, di sini habis gitu ada GUI singleton. Nah, GUI singleton ini satu artinya memastikan bahwa hanya satu instance GUI yang dapat berjalan pada satu waktu. Di bawahnya ada GUI state. Nah, ini struk ini segala macam ini mendefinisikan state dari GUI, termasuk nama, properti, fungsi pembukaan, fungsi keluaran, fungsi terletak, dan callback. Ini. Kemudian di sini ada juga nagot, if nagot, else ini. Nah, ini untuk eh, berdasarkan jumlah argumen keluaran nagot, fungsi GUI main FCN ini digunakan untuk mengelola pembuatan dan eksekusi GUI. Di sini ada proses opening FCN, proses encoding opening FCN. Nah, di sini untuk eh, menginisiasi GUI memposisikannya di tengah layar dan memperbarui struktur handles ini memperbarui struktur handles dan ini menempatkan di posisi tengah layar. Kemudian ada juga proses encoding output. Nah, ini untuk menghasilkan keluaran dari eh, proses encodingnya ini dengan handles output. Kemudian lanjut aja kita ke push button satu. Nah, push button ini digunakan untuk, nah, push button satu yang mana sih? Oh iya, soalnya masih bingung. Push button satunya ini ada di sini, load gambar asli. Ini adalah push button satu. Nah, push button satunya ini digunakan eh, untuk mengambil file dari gambar asli. Jadi ini untuk gambar yang aslinya kita pakai dengan mengambil gambar filenya ini dalam bentuk BMP. Jadi ketika kalian mau eh, mengimportnya pakai bentuk JPG atau PNG ini nggak bisa. Jadi karena di sini diusus ini untuk BMP doang. Nah, di sini untuk membaca filenya ini, terus untuk menampilkan ceritanya, nah menampilkan ceritanya ini pada akses satu karena yang akses satu ini untuk yang gambar asli. Nah, kemudian detail ini kita cover. Kemudian disimpan di handles IMG cover. Return jika tidak ada yang dipilih. Tuh. Kemudian lanjut ke push button 2. Push button 2 ini dia menggunakannya ini load gambar disisipkan. Push button 2. Kemudian setelah push button 2 ini kita lihat dulu push button 2 sama sih kayak tadi. Untuk menyimpan file juga kita pakainya yang BMP. Jadi dua-duanya itu harus sama. Oh iya, FYI aja. Jadi untuk gambarnya ini harus sama dimensinya. Kayak contohnya seperti ini. Contohnya, nah di sini. Di sini kita coba lihat ukuran filenya. Nah, di sini dimensinya ini harus sama. White height-nya ini harus sama. Ini 389 kali 565. Di sini juga harus sama. Mana properties? Nah, ini juga sama 389 kali 565. Kalau misalnya dia beda, itu nggak bakal bisa masukinnya. Pasti ada tulisan ukuran tidak sama gitu. Kalau ukuran filenya bebas mau 65, 66 yang penting ukuran dimensinya itu harus sama. Lanjut lagi kita sama kayak tadi. Nah, ini tadi kesempatan satu, nah kesempatan dua. Nah, kesempatan dua ini ditampilkan untuk menampilkan file yang kita sisipkan. Makanya disimpannya di axis 2. Nanti ditampilkannya di axis 2. Dengan detail kita message. Nah, untuk menyimpannya di handles img message. Nah, itu ini jika tidak ada yang dipilih filenya.
push button 3. Nah, push button 3 buat apa nih? Kita cek lagi. Push button 3 ternyata buat encoding. Encoding. Nah, push button 3 buat encoding. Encoding itu yang mana sih? Nah, encoding ini untuk proses encodingnya itu. Nah, ini untuk memanggil variabel img cover dan img message yang tadi kita sudah simpen filenya kan, yang untuk menyimpan variabelnya di situ. Kita panggil lagi. Kemudian di sini ada n. Nah, n ini untuk apa sih? N ini adalah jumlah bit signifikan paling rendah yang digunakan oleh dari edit satu. Kemudian di sini ada 3 bit yang proses LSB-nya ini dilakukan dengan operasi bitwise. Di sini ada 3, ada bitTOR, bitTen, dan bitshift. BitTOR ini membasickan BitTOR ini menggabungkan cita cover yang dimodifikasi dengan cita pesan yang digeser. Bit N ini membasickan N bit signifikan paling rendah dari cita cover. Kemudian bit shift yang terakhir ada menggeser bit cita pesan ke posisi yang benar. Setelah selesai, kita untuk menampilkan hasil dari cita steganografinya ini di Access Handles Access 3. Untuk menampilkan cita menampilkan hasil dari steganografinya tersebut dengan titel cita steganografi. Untuk menyimpannya, Pak, di handles img stage, img stage. Else juga sama. Kalau misalnya tidak ada ini, dia itu aja nanti. Nah, di sini ada keterangan ukuran kedua cita sama ke file ya. Nah, ini tadi. Kalau misalnya filenya itu nggak sama atau beda dimensinya, maka akan menampilkan file ini. Akan menampilkan pesan ini. Kemudian selanjutnya ada function edit satu callback. Nah, function ini digunakan untuk mengangkat input dari kotak teks tempat pengguna menentukan jumlah bit signifikan paling rendah yang digunakan. Jadi ini untuk menampilkan bitnya. Jadi ketika kita mengaksesnya satu bit atau 2 bit, nah dia bakal berubah di sini di edit satu ini. Sama ini juga sama di create ftn ini juga untuk menghasilkan warna ini doang si background di Windows-nya agar warna putih. Kemudian selanjutnya ke pas push button 4. Nah, push button 4 ini yang mana sih? Nah, yang simpan. Kenapa yang simpan? Ya, karena kita buatnya seperti ini. Di push button 4 ini, eh, yang pertama kita membaca dulu hasil dari steganografinya, IMG stage ini. Ini sama, kita juga menyimpannya ke dalam. Nah, kalau di sini tadi kan kita mengambil gambar dalam bentuk BNP, mengimpannya. Nah, kalau di sini menyimpan gambarnya itu dalam bentuk BMP juga sama. Nah, di sini ada untuk menyimpan filenya. Button membuka dialog penyimpanan file untuk menyimpan cita steganografi. Jika tidak ada, maka di auto. Kemudian push button 5. Nah, push button 5 ini yang mana? Push button 5 yang reset. Jadi, ketika eh, gambar asli, gambar disisipkan sama gambar hasil ini udah disimpan, udah selesai semua nih, udah disimpan, udah ada filenya. Kita tinggal pencet reset untuk menghapus semuanya ke setelan awal lagi. Dan contoh ini untuk membersihkan akses 1, membersihkan akses 2, akses 3, edit 1. Langsung kita mulai ya. Ini kita play dan kita load gambar asli. Sebagai contoh kita pakai IMG 7836A ini. Load gambar disisipkannya, flash, kemudian LSB base-nya kita satu aja ya. Jadi biar gambar hasilnya ini nggak terlalu kelihatan banget antara perpaduan antara gambar asli dan gambar disisipkannya. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau misalnya kita LSB bit 4 itu kelihatan banget latar belakangnya. Apalagi kalau sampai 8, malah gambar yang keduanya yang kelihatan. Nah, kita pakai kalau 6 pun juga tuh kelihatan banget. Jadi kita pakainya satu aja. Ini kalau udah kelihatan, disimpan. Kita ketik aja misalnya hasil encoding. Ya. Udah selesai semua ini, udah simpan di sini, udah update. Setelah update, kita reset. Nah, isi lagi kan semuanya. Nah, itu penggunaan reset itu untuk membersihkan. Kita X saja. Sekarang kita lanjut ke decoding. Decoding ini buat apa sih? Salah.
Decoding ini untuk menghasilkan untuk menampilkan gambar yang encode tadi kita ubah jadi kita lebih untuk menghasilkan gambar-gambar di decodingnya. Kemudian yang pertama ini ada function paragon proses decoding. Kemudian di sini juga ada GUI singleton yang tadi juga sama untuk memastikan bahwa hanya satu instan GUI yang dapat berjalan. Di sini juga sama GUI step start ini untuk mendefinisikan state dari GUI-nya ini ada singleton, opening, output, layout, rollback, dan segala macamnya. Ini ada if, nah baik juga tadi sama jumlah argumen keluar, fungsi GUI main FCN ini dipanggil untuk mengelola pembuatan dan eksekusi GUI. Sini yang pertama ada function proses decoding opening. Nah, ini juga sama ya, perintah move GUI ini untuk memusatkan GUI pada layar dan GUI datanya ini untuk menyimpan data GUI. Ini juga proses decodingnya yang output. Nah, yang output ini untuk mengembalikan keluaran command line dari struktur handles yang ini. Kemudian ada push button satu. Sama kayak tadi juga, push button satunya ini menyimpan mengimport filenya dalam bentuk BMP. Ini mengimport file yang hasil encodingnya tadi. Ini sama membaca file kitanya, menampilkannya pada akses satu. Kemudian detailnya kita stack ganografi untuk menyimpan variabel ke handles img stack. Nah, itu jika tidak ada. Kemudian push button 2. Nah, push button 2 ini yang mana sih? Yang ini di coding. Push button 2 ini tadi yang pertama ya load encode ini yang pertama, di coding ini yang kedua. Nah, yang kedua ini eh, untuk menampilkan eh, hasil dari decodingnya tersebut untuk menjalani proses dari decodingnya. Yang pertama ini memanggil variabel stack-nya n ini sama tadi untuk n ini untuk jumlah bit LSB yang akan diekstasi. Nah, ini dibaca dari edit satunya ini di n-nya. Kemudian di sini ada proses bit n doang. Di sini bit n ini untuk bit bit n dan bit shift. Oh iya ada dua, salah. Ada bit n dan bit shift. Dari bitwise-nya ini kita menggunakan dua. Kalau tadi kan yang di encoding ada tiga. Bit n, bit shift, dan bit apalagi tadi bit n, bit shift, dan eh, bit tol. Kalau di sini hanya bit n dan bit shift doang. Penggunaannya sama. Kemudian untuk menampilkannya di axis 2 untuk menampilkan hasil dari eh, decodingnya tersebut. Kemudian detailnya hasil ekstraksi. Ini ada function edit juga satu fallback untuk function edit satu ini untuk ketika konten dari edit satu diubah, ini mengambil konten string dari edit satu. Kemudian sini ada juga edit satu create fence. Ini untuk mengatur warna latar belakang sama kayak tadi sih. Kalau edit satu create fence ini untuk menampilkan latar belakang doang yang yang dari Windows. Kemudian sini ada juga plus button 3. Plus button 3-nya ini adalah reset. Sama kayak tadi, reset juga untuk membersihkan semuanya. Ketika selesai semua, sudah selesai, sudah di coding, prosesnya udah aman, tinggal di reset. Ini untuk reset X1, X2, dan edit 1. Ini kita langsung jalanin aja ya, lama-lama. Nah, load encode-nya. Sini kita pakai hasil encode yang tadi kita sudah simpan, di open, dan kita decoding. Nah, hasilnya seperti ini ekstraksinya. Ini kalau kita pakai nomor 2, nomor 3 deh. Nah, kelihatan kan hasilnya. Kalau nomor 4 ini dia, oh, lebih gelap lagi. Ini hasil decodingnya. Hasil encodingnya, decoding. Nah, kalau kita pakai 8, coding, nah, file aslinya. Sama aja kayak tadi. Kalau 4, tadi ini, tengah-tengahnya ini. Nah, setelah selesai dijalanin, kita reset aja. Nah, hilang semua lagi. Gitu. Mungkin sekian aja pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.